Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle. Apa kabarnya viewers? Senang sekali rasanya aku Philip Sadibas Dan aku Natasha Liotania bisa hadir kembali menemani kalian di rumah. Nah Philip, kalau biasanya kita membahas lifestyle khusus untuk para ladies, nah untuk episode kali ini kita kasih slotnya deh untuk para kaum Adam. Nah gitu dong ya, kita para pria juga butuh tampil oke, makanya kita butuh insight ya tentang fashion dan juga lifestyle juga. Nah betul, cocok banget karena untuk berita pertama kita akan ngobrol dengan Dr. Weni Tan mengenai transplantasi rambut khusus untuk para pria. Penasaran kan? Kita simak aja yuk informasinya berikut ini. Viewers, rambut nyatanya tak hanya menjadi mahkota bagi kaum hawa, para pria pun ingin bisa tampil sempurna dengan tatanan rambut yang tak hanya subur, namun juga sehat serta bergaya cuttingan kekinian. Namun sama halnya dengan para wanita, para pria juga nyatanya punya beberapa problem untuk rambut mereka loh. Berikut penjelasan dari Dr. Weni Tan menyoal masalah rambut yang umumnya terjadi pada pria. Untuk para pria biasanya masalah terutama untuk rambut ya, biasanya ya umumnya mungkin ketombean karena kan rambutnya berminyak. Lalu habis itu mungkin biasanya suka ada jerawat kecil-kecil gatel ya kan, karena kan biasanya kalau pria itu atau cowok kan dia aktivitasnya di luar, mungkin naik motor atau memang outdoor, jadi kan keringetan dan sebagainya. Mungkin saja shampoo-nya nggak cocok bisa. Lalu rambutnya rontok, kalau rontok numbuh lagi sih nggak masalah. Yang jadi masalah kalau rontok, terus rambutnya kok kayaknya males nggak numbuh lagi, jadilah kebotakan. Jadi mungkin bagi pria lebih serius kalau rontoknya mengarah kepada kebotakan, itu problemnya. Jadi kalau untuk usia berapa sih umumnya pria itu mulai mengalami kebotakan? Biasanya sih mungkin sesudah usia 30 ya, tapi ada juga yang memang start dari usia muda rambutnya sudah mulai menipis. Jadi kalau ditanya usia berapa, bisa terjadi pada usia dewasa yang pasti ya. Kalau masih kanak-kanak tentu saja tidak. Tapi ketika dia menjelang dewasa, mungkin mulai 20-an sudah mulai menipis ada. Tapi paling banyak setelah 30-an ke atas. Tak hanya dikarenakan kegiatan outdoor saja, nyatanya masalah rambut para pria juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain loh. Kira-kira apa ya? Jadi biasanya kebotakan pada pria juga dipengaruhi genetik ya. Jadi kalau kita lihat mungkin orang tuanya atau kakeknya juga mengalami kebotakan, biasanya untuk keturunan berikutnya mungkin anaknya atau cucunya bisa saja, atau faktor resikonya lebih tinggi untuk mengalami kebotakan dibandingkan mereka yang tidak ada histori kebotakan di keluarganya. Sebetulnya salah satu yang menjadi pokok permasalahannya adalah masalah hormonal sih sebetulnya. Jadi untuk mengatasi solusi kebotakan, jadi kebotakan pada pria juga sebetulnya macam-macam ya. Tapi mungkin kebotakan yang memang dikarenakan hormon inilah yang kira-kira dialami pria dan sulit ditangani ya. Contohnya kebotakan itu yang menimbulkan kita bisa lihat gejalanya tuh mulai ke belakang. Jadi dahinya mulai melebar kan. Lalu mungkin area tengah mulai menipis. Nah itu kita bisa lihat bahwa ini ciri-ciri khas bahwa kebotakannya ini yang kita sebut sebagai male bald pattern. Pattern khusus kebotakan pada pria. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Sebetulnya kita bisa lakukan berbagai macam hal. Contoh, mungkin mulai dengan hair tonic. Tetapi sebetulnya kita butuh satu substance obat untuk membuat supaya reaksi hormon terhadap folikel rambutnya itu bisa ditahan. Jadi biasanya kalau konsumsi obat ini, kebotakan itu bisa diatasi. Tetapi ya obat ini harus dikonsumsi terus-menerus gitu. Jadi salah satunya yang sedang in sekarang adalah implan rambut atau hair transplant yang bisa menjadi salah satu solusi. Lantas dengan kedua masalah tadi, kira-kira solusi apa yang harus dilakukan agar rambut tetap sehat dan indah? Jadi kenapa sih hair transplant itu menjadi salah satu solusi? Karena yang pertama, hair transplant ya, jadi donornya itu diambil dari
bagian rambut di belakang kepala. Nah, bagian rambut di belakang kepala ini tidak terpengaruh, folikelnya ya, folikel rambutnya itu tidak terpengaruh oleh si hormon yang tadi. Nah, yang tadi saya jelaskan. Sehingga ketika yang dari belakang itu dipindah ke depan, itu akan tetap tumbuh. Walaupun kondisi hormonnya tetap sama nih. Dipindah ke depan, dia akan tumbuh. Memang itu tergantung dari berapa luas kebotakannya, berapa banyak rambut yang harus dipindahkan, dan juga berapa banyak dia punya donornya nih. Kalau donornya juga tipis, mungkin kita tidak bisa berharap rambutnya akan selebat mereka yang memang donornya juga masih tebal. Sekali pindah itu bisa berapa banyak? Banyak, bisa ratusan sampai ribuan rambut. Jadi prosesnya memakan waktu panjang. Kalau sakit bisa diatasi dengan suntikan anestesi, jadi jangan khawatir. Jadi yang namanya treatment tanam rambut atau hair transplant ini banyak berkembang terutama di Indonesia karena memang peminatnya banyak. Buat kaum pria mungkin tampil lebih percaya diri dengan rambut yang lebih lebat juga sangat penting. Dan sebetulnya para wanita juga demikian karena nggak cuma pria saja, para wanita juga mungkin kalau yang sudah aging, rambut bagian depan menipis juga sudah boleh melakukan treatment seperti ini gitu. Jadi memang di Indonesia sangat berkembang treatment ini. Ya, implan atau transplant rambut memang tengah digemari saat ini, lantaran dianggap menjadi solusi terbaik demi memperbaiki kondisi kesehatan dan bentuk rambut. Jadi kalau efek samping sih sebetulnya yang kalau dibilang efek samping beratnya hampir tidak ada. Tapi memang mungkin ada satu seperti kayaknya merah-merah atau gatal. Dan lagi perlu diingat bahwa rambut yang ditanam baru ini perlu dirawat ya. Jadi harus hati-hati. Jadi misalkan bagaimana cara keramasnya dengan apa, menggunakan apa, itu juga harus hati-hati. Apalagi pada minggu-minggu atau hari-hari awal setelah proses penanaman rambut tersebut. Jadi seperti melihara tanaman. Nah, kita kalau menanam tanaman yang baru tumbuh atau yang masih bayi itu kan kita pelihara baik-baik ya. Ada pupuknya, sama ini juga nanti akan ada serumnya, akan ada cara-cara tertentu bagaimana memelihara rambut yang sudah ditanam supaya tumbuh dengan subur. Sebagai informasi saja, nyatanya treatment ini tak hanya efektif dilakukan di bagian kepala saja, namun juga bisa diaplikasikan pada bagian lainnya. Jadi implan rambut itu mungkin nggak hanya di bagian kepala ya, mungkin yang paling sering alis. Ya, di alis juga kita lakukan hair transplant karena keberhasilannya sangat baik. Baik pria maupun wanita bisa. Jadi wanita pun bisa melakukan treatment ini, tidak hanya pria. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing. Selain implan rambut, apa saja kira-kira perawatan yang harus dilakukan oleh para pria demi menjaga kesehatan rambut? Ya, jadi kalau untuk rambut terutama bagi para pria ya yang memang mengalami kebotakan, hidup sehat itu memang penting. Artinya lifestyle yang baik, hidup yang sehat, otomatis tubuh kita sehat, kulit, rambut dan sebagainya juga akan menjadi lebih baik. Tetapi memang kalau memang secara genetik itu folikel rambutnya sensitif terhadap perubahan hormon yang terjadi, itu memang tidak terhindarkan kebotakan ini. Tetapi dengan hidup yang lebih baik atau lifestyle yang baik, otomatis pasti tingkat kebotakannya mungkin tidak separah mereka yang lebih asal-asalan hidupnya. Ketika melakukan treatment, biasanya mereka yang hidupnya sehat, keberhasilannya pun lebih tinggi dibandingkan mereka yang mungkin lebih asal-asalan atau lebih tidak sehat. Itu udah jelas. Buat pria juga penting merawat kulit kepala dan rambut ya. Jadi yang dirawat itu nggak cuma rambutnya, tapi yang penting adalah kulit kepalanya. Apakah sama pentingnya dengan kaum wanita? Sebetulnya sama aja ya, karena kan kulit kepala juga bagian tubuh kita. Jadi yang kita jaga itu kan dari atas sampai bawah. Jadi buat saya bagi kaum pria itu juga penting merawat kesehatan kulit kepalanya, walaupun sebetulnya caranya simpel. Beda dengan wanita mungkin yang rambutnya panjang. Misalkan dengan shampoo yang cocok atau sesuai dengan kulit kepalanya juga sudah cukup. Dibersihkan sampai bersih. Rasa-rasanya sih kalau memang pada dasarnya tidak memiliki masalah kebotakan, hal ini juga sudah cukup. Boleh banget pria kerimbat, karena kan memang mungkin mau rambutnya bagus, mau tumbuh lebat ya kan, terus mudah diatur ya. Silakan, dan saya malah sangat mendukung sekali buat kaum pria itu menjaga kulit kepala dan kesehatan rambutnya, karena itu kan penting juga ya.
kalau rambutnya kelihatan lebat, bagus, wah kan keren lah gitu kelihatannya. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.